selamat datang di channel Rubah Jantan. Di channel ini tentunya Mimin akan membahas film-film bercerita fenomenal yang tentunya yang bisa menghibur para kaum muskiawan. Oke, tidak lama dan tidak pula kesalahan, kita akan langsung memutar filmnya. Dan jangan lupa pula siapkan kacang rebus, ubi bakar, silam, dan tentunya minuman juga ada tidak tersedia. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja putar filmnya. Film ini dimulai dengan dua orang yang sedang jalan santai sepulang dari warung Mbok Darmi. Dia ini bernama Kenji dan Meguri. Mereka ini adalah ibu dan anak yo ceritanya. Nah, ketika mereka ini sedang jalan-jalan nyantai ini, tiba-tiba dari arah seberang terlihat dua orang cowok. Mereka ini adalah teman semasa kecil Kenji yang bernama Yuya dan Masato. Tapi mereka ini bukan teman deket yo. Bahkan bisa dibilang mereka ini jarang banget bergaul dengan Kenji, karena Kenji ini adalah tipe orang yang penyendiri gitu ya. Nah, ketika mereka ini melihat Kenji dan ibunya itu, mereka mengira bahwa Kenji ini sedang berjalan bareng dengan pacarnya. Dan mereka ini sebenarnya berniat untuk menggodanya yo. Namun mereka ini kemudian sangat terkejut ya ketika mengetahui kalau ternyata Meguri ini adalah ibu Kenji. Ibunya masih cakep loh ya. Ya iyalah, wong dia ini kan artis JAV ya. Tapi emang sih Meguri ini adalah salah satu artis JAV yang sudah berumur, namun aura sensualnya itu masih sangat terpancar ya. Ada yang setuju nggak dengan pendapat Pak De barusan? Nah, mereka ini kemudian mencoba mendekati Kenji dengan dalih kangen ya, pengen main bareng lagi gitu, kayak pas waktu mereka kecil dulu. Yang sebenarnya sudah kalian tahu lah ya, kalau sebenarnya itu semua cuma modus aja sih, biar mereka bisa mendekati Meguri. Dan film ini pun dimulai. Mbok fantasiku. Keesokan harinya mereka pun datang ke rumah Kenji dan terlihat Meguri yang sedang menyiapkan suguhan susu cap nona, susu cap janda ya, meskipun dia ini ceritanya bukan janda ya, tapi suaminya itu lama banget nggak pulang-pulang dari luar kota. Nah, beberapa menit kemudian Yuya ini pamit buang air kecil, dan ketika ia sampai di ruang tamu, dia kemudian terhenti karena dia melihat Meguri yang sedang bersih-bersih sembari jentat-jentit. Dan dari belakang dia ini tengah menikmati pemandangan tubuh Meguri yang semlohe. Dan tiba-tiba terdengar suara bel ting-tung, dan ternyata itu adalah kurir JNE yang mengantar paket untuk Meguri. Sementara itu Yuya yang dari tadi tengah mengikuti Meguri kemudian mengetahui kalau ternyata isi paket tersebut adalah tongkol jagung sintetis yang bisa geter-geter itu. Dan Meguri ini kaget ya mengetahui Yuya yang tengah melihatnya. Yuya kemudian menanyakan arah toilet karena dia ini pengen buang air kecil toh. Dan ketika Yuya hendak menuju ke toilet, dia kemudian berubah pikiran dan kembali menuju ke arah Meguri. Sehingga meskipun Yuya ini sedang kebelet pipis yo, namun dia ini bukannya mencari lubang toilet, melainkan mencari lubang yang lain, lubang knalpot gitu. Nah, beberapa menit kemudian setelah lega banget gitu rasanya bisa buang air kecil barusan, Yuya kemudian pamit pulang dan diikuti oleh Masato. Keesokan harinya terlihat Kenji dan Masato yang tengah menunggu Yuya di pinggir jalan karena mereka ini janjian mabar pepeng shot ya. Namun kemudian Masato mendapatkan SMS kalau Yuya nggak enak badan sehingga nggak bisa ikut acara tersebut. Dan karena Yuya nggak ikut, si Masato ini pun juga ikut-ikutan nggak jadi ikut main game tersebut. Sehingga Kenji ini kemudian berangkat sendirian ke warung Mbok Darmi buat nebeng wifi gratisan.
Namun ternyata semua itu tadi cuma bohong semata, karena ternyata Yuya ini bukannya sakit, melainkan tengah berada di rumah Kenji untuk menemui Meguri. Karena kemarin itu dia cuma bisa menikmati servis sedotan vakum cleanernya saja toh. Sehingga sekarang ini Yuya berniat untuk menikmati bikang anget milik Meguri. Nah, sementara itu, Masato yang curiga dengan tingkah laku Yuya, dia pun kemudian pergi juga ke rumah Kenji, dan di sini tanpa sepengetahuan siapapun, Masato kemudian merekam adegan bercocok tanam tersebut. Beberapa jam kemudian setelah selesai, Yuya kemudian pamit pulang dan mengatakan besok dia bakal datang lagi untuk meminta jatah rutin. Dan ketika Yuya sudah pergi, Meguri ini kemudian terkejut ya, karena dia nggak tahu kalau di belakangnya tadi sudah ada Masato yang menunggunya. Dan Masato yang kini sudah tahu akan tindakan bejat yang mereka lakukan, kemudian menunjukkan rekaman video miliknya tadi. Dan di sini Masato kemudian mengancam kalau Meguri nggak mau video ini tersebar di dunia maya, ya meskipun cuma 19 detik sih, dia mengatakan bahwa dia juga harus mendapatkan jatah bikang yang sama dengan yang dinikmati oleh Yuya tadi. Sehingga kini Meguri ini menjadi ladang bermain bola kedua teman anaknya yo. Bahkan suatu ketika Kenji, Yuya, dan Masato datang bersamaan dan mereka ini sengaja membeli minuman beras kentur banyak banget dengan tujuan untuk membuat Kenji ini teler yo. Dan ketika Kenji ini sudah nggak sadar, pada saat itulah kemudian Meguri ini dijajah oleh kedua temennya itu. Dan setelah kejadian tersebut, kini terlihat Meguri ini jadi lebih sumringah yo, lebih bahagia gitu. Bahkan ketika ia ditelepon oleh suaminya, dia ini juga bilang untuk jangan terlalu mengkhawatirkannya dan fokus saja kerja. Karena Meguri ini sekarang udah agak bingung lagi yo untuk mendapatkan jatah nutrisi batang hariannya. Sementara itu, Kenji ini sampai sekarang juga nggak pernah tahu tentang kelakuan busuk temen-temen mereka. Jadi bisa dibilang Kenji ini di film ini apes banget ya, karena kebagian jatah peran sebagai anaknya kan. Kelakuan bejat mereka pun berlangsung hingga akhir zaman atau akhir syuting lah ya. Dan film ini pun berakhir.